Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana duh pangeran ingsun wab'as mugi bangkitke mugi wab'as itu mugi ngutus fihim di orang-orang Arab itu kan masih berkaitan dengan ayat sebelumnya ya. Sebelumnya itu kan Nabi Ibrahim mendoakan penduduk Mekah ya. Rabbana wab'as fihim, duhai Tuhan kami, semoga engkau bangkitkan di antara mereka rasulan, seorang utusan, minhum, dari kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim, yang membacakan kepada mereka, ayatika, macake ayatika, ayat-ayat engkau, wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajarkan kepada mereka membaca dan menulis, wal hikmata, dan hikmah, mengajarkan hikmah, wa yuzakkihim, dan mendoakan pengampunan bagi mereka dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha menghakimi. Kemarin ayat sebelumnya kita membahas fungsi masjid ya. Ada salah satu perjanjiannya itu wa'idib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdid dzalimin. Yang perjanjiannya itu mana kemarin tuh? Wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila antahira baitiya lit-taifina wal akifina waruka'is sujud. Jadi ayat kemarin membahas tentang fungsi masjid ya. Salah satunya fungsi masjid itu adalah untuk orang-orang yang tawaf, yang ruku dan sujud. Itu. Lah ini kita coba eksplorasi masjid. Masjid itu isim makan, harusnya kan masjad ya. Sajada yasjudu. Masjadun kan harusnya. Masjad. Tapi digunakan kata masjid. Itu disebutnya kalau di zaman ngaji sorop dulu iktibaton atau samai. Ya begitu dari Arabnya gitu loh. Tidak disebut masjid tapi masjid. Yang penting kita ketahui adalah di depan itu di surat Jin ada wa annal masajida lillahi, dan seluruh masjid itu kepunyaan Allah. Masjid itu milik Allah. Tidak ada masjid milik perorangan, tidak ada masjid milik golongan, tidak ada masjid milik kelompok mazhab, tidak ada. Jadi masjid itu
milik Allah. Semua masjid. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Maka syarat utama masjid kan harus tanah wakaf yang memang tanah yang diserahkan kembali kepada Allah untuk dibangun masjid. Kenapa harus ditegaskan begitu? Karena pada faktanya satu-satunya yang tersisa dalam praktek keagamaan itu cuma masjid. Praktek keagamaan kita kan sudah bermazhab-mazhab, sudah bergolongan-golongan kan. Fikih kita saja sudah berkelompok-kelompok. Ada fikih mazhab. Mazhab saja ada berapa puluh mazhab. Sudah begitu ada lagi kelompok yang non mazhab. Ada kelompok bukan mazhab tapi menginduk pada fatwa ulama juga ada. Nah, untungnya disisakan oleh Allah itu wa annal masajida lillah. Masjid itu milik Allah. Maka tidak boleh walaupun di sini umpamanya NU, maka NU bikin masjid namanya Masjid NU. Sehingga orang selain NU nggak boleh masuk lah, itu nggak boleh. Muhammadiyah bikin masjid, pakai ornamen Muhammadiyah, pakai identitas Muhammadiyah. Kemudian orang lain selain Muhammadiyah tidak boleh masuk. Itu tidak benar. Saya pernah masuk Masjid Ahmadiyah, ada satu Masjid Ahmadiyah di Depok. Saya mau sholat duhur. Kayak ginilah persis. Jadi seluruh tanah dipakai masjid. Tidak menyisakan serambi. Duhur itu jam 1 itu sudah dikunci. Saya tanya, kenapa ini dikunci? Ke orang-orang rumah sekitar masjid. Oh itu Pak, itu Masjid Ahmadiyah. Nah, asumsinya berarti kan selain Ahmadiyah tidak boleh masuk. Nah, itu nggak boleh. Jadi masjid itu wa annal masajida lillahi. Masjid-masjid itu milik Allah, tidak boleh diklaim. Walaupun umpamanya yang bangun NU, yang bangun Muhammadiyah, yang bangun Al-Wasliyah, yang bangun Persis, tetap itu untuk seluruh umat Islam. Nggak boleh diklaim. Nah, makanya kan masjid itu sudah paling lengkap. Saya baca di Al-Quran itu petunjuk tentang masjid paling lengkap. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sungguh masjid itu dibangun atas dasar takwa. Berarti orang bangun masjid itu dasarnya karena ketakwaan kepada Allah. Tidak boleh karena mazhab, tidak boleh karena kelompok, nggak boleh. Karena dasarnya ketakwaan. Pengen beribadah kepada Allah. Itu. Sampai-sampai kalau di Al-Quran itu ada istilah masjid diror. Disebutkan dari Al-Quran. Masjid diror itu apa? Masjid yang cuma bikin bencana. Ada. Jadi ada jenis-jenis masjid yang disebut dalam Al-Quran masjid diror. Di depan nanti di surat At-Taubah itu walladzina takhadu masjidan dirara wa kufra wa tafriqam bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Ayat selanjutnya itu la takum fihi abada. Jadi masjid diror itu masjid dibangun hanya untuk membuat bencana, membuat kisruh lah. Membuat kisruh atau masjid untuk memecah belah. Itu masjid diror. Ya kayak tadi itu. Jadi masjid dipakai kelompok, dipakai mazhab. Kan memecah. Itu yang sudah terjadi pada orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu kalau di Depok, saya pernah di Depok, itu satu kawasan bisa ada 3 gereja. Jadi jumlah gereja itu sebanyak jumlah mazhab di Nasrani. Jadi di sini gereja nih, lihat 2 rumah, sana gereja lagi. Gereja lagi ada.
Nah, jejer-jejer. Itu berdasarkan mazhabnya, kelompoknya. Umat Islam hampir begitu. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jadi, sudah mulai. Jangan sampai begitu. Jadi, sampai-sampai la takum fihi abada. Kau jangan sholat di situ selamanya, coba. Sekarang ada kan masjid yang dibangun oleh parpol. Apa tandanya? Dananya itu bukan dana takwa, tapi dana dari hasil korupsi. Jadi pencucian uang ya. Jadi dia korupsi, supaya ini Gusti Allah tidak mengazab, sebagian dikasihkan ke masjid. Nah, itu harus waspada itu. Tidak boleh begitu. Jadi masjid itu la masjidun ussisa alat takwa. Ussisa itu kan dibangun, didasari oleh takwa. Berarti bangunnya secara batin berdasarkan rasa ketakwaan kepada Allah. Uang yang digunakannya juga uang takwa gitu loh. Nah, jangan sampai uang korupsi digunakan untuk masjid. Nah, ada karena ada dulu saya tidak sebutkan orangnya. Anggota DPR bangun di Purwokerto masjid besar. Ternyata pas orangnya ditangkap KPK diselidiki, sebagian dari uangnya itu digunakan bangun masjid. Lah piye nek KPK mau nyegel masjid kan nggak mungkin. Nah, jadi tidak boleh masjid didasari oleh diror. Itu kan masjid hanya untuk memecah belah. Nantinya, umpamanya parpol nyumbang nih. Kita kadang senang kalau disumbang parpol. Akhirnya parpol itu mendapatkan hak untuk kampanye di situ kan. Nah, itu tidak boleh. Jadi wa annal masajida lillah. Masjid itu semuanya milik Allah. Tidak boleh diklaim oleh perorangan. Walaupun saya bangun masjid nih, di saya ada kemarin dibangun Pak Bambang namanya, bangun musola sih bukan masjid. Tanahnya dari dia, bangunannya dari dia. Orang lain nggak boleh, Tapi kalau sudah jadi masjid, sudah diwakafkan, dia tidak punya hak. Dia harus melepas kepemilikannya. Tidak boleh kemudian dia masih gandoli. Ciri gandolinya gini, ada cerita juga di saya. Masjid itu diwakafkan secara lisan. Diwakafkan, diterima oleh orang kampung, seneng kan, akhirnya dibangun. Orangnya ikut jamaah yasinan. Satu jamaah dengan saya. Satu jamaah. Berangkatlah beliau ke Mekah. Sampai di Mekah, mungkin dia terkaget-kaget dengan tradisi-tradisi Arab yang berbeda dengan di kita. Kebetulan di sana kebanyakan tradisi Wahabi. Pulang dari Arab, dia sudah nggak mau lagi yasinan. Wah, segala macam bid'ah. Nah, terus sampai akhirnya suatu ketika masjidnya sudah jadi masjidnya nih. Orang-orang, kalau sudah jadi gini supaya nanti suatu saat tidak ada persoalan, mari kita bikinkan akta wakaf. Supaya tidak ada yang menggugat di kemudian hari. Karena tanahnya itu di perumahan, tanah mahal. Akhirnya diminta untuk dibikin wakaf. Otomatis kan melibatkan pemilik karena masih hidup. Begitu disodorkan supaya tanda tangan melepas kepemilikannya menjadi wakaf, mundur. Saya tidak mau. Loh, bukannya ini sudah wakaf ya, tapi saya tidak mau. Kalau nanti diwakafkan, mesti jadi masjid NU. Wah, NU saya kira lebih banyak bid'ahnya. Masya Allah, itu kebaikan padahal dulunya, sampai akhirnya tidak mau mewakafkan. Dan kabar buruknya sampai sekarang. Tapi karena orangnya kemudian meninggal. Nah,
Sebenarnya kan begini, mau dipakai di organisasi apapun terserah, yang penting pengelolaannya itu terbuka untuk umum. Tidak mengklaim ini hanya untuk orang NU gitu loh. Masjid itu milik Allah. Memang harus diwakafkan, harus ikhlas, didaftarkan, dikembalikan kepada Allah tanah ini. Karena untuk masjid. Nah, kecuali untuk orang sebut biasanya musola ya. Nah, itu kan tempat sholat biasa yang orang tidak sampai dipakai iktikaf. Kan gitu. Nah, ini penting dipelajari. Jadi karena pelajaran tentang masjid di Al-Quran lengkap. Lengkap. Sampai-sampai ada satu tempat yang harus diusahakan bersih terus ya masjid. Allah nggak nyebutkan bersih-bersih rumah kan. Itu terserah dia. Kalau suka bersih ya bersihkan. Kalau tidak suka ya berantakan nggak apa-apa. Tapi kalau masjid, antahhiro baitiya lit-ta'ifina wal akifina warruka'is sujud. Ibrahim dan Ismail mendapat perintah untuk membersihkan masjid. Nah, betapa masjid itu kan spesial ya, spesial. Jadi ada masjid-masjid yang Allah sampaikan itu masjid diror. Itu masjid yang hanya akan membuat bencana. Ada lagi etika ke masjid. Sampai etikanya dibahas. Ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, bani Adam bahasanya. Berarti kan umum, semua orang boleh mengakses masjid. Khudu zinatakum, berhiaslah kalian. Inda kulli masjid, di setiap ke masjid. Jadi kalau kita mau ke masjid, memang harus berhias. Pakai pakaian yang bagus. Pakai jas rapi. Jadi orang ke masjid itu harus berhias supaya tampak indah. Supaya tampak indah dipandang. Jangan ke masjid menunjukkan kekumelan, kekumuhan. Itu nggak boleh. Nah, jadi tetap harus berhias. Itu perintah Allah. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Jadi berhiaslah. Jangan sampai kita mempertontonkan kekumuhan ketika masuk masjid. Maknanya apa? Karena kita untuk menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Allah. Jadi menunjukkan, ya Allah terima kasih Engkau telah memberi sandang kepadaku, pakaian kepadaku yang bagus. Maka disampaikan, dipertontonkan kehadirat Allah. Jadi sampai etika masuk masjidnya saja Allah sampaikan. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Wakulu washrabu. Nah, saya menarik juga ini satu ayat ini. Makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Seolah-olah itu juga masjid boleh digunakan untuk makan. Ada kegiatan-kegiatan tertentu. Masjid, makannya di masjid gitu loh. Tidak apa-apa. Karena sambungan ayatnya ke situ. Wakulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah. Jadi jangan makan di masjid disebut bid'ah, itu jangan. Ya kan? Jangan, karena memang tidak apa-apa. Toh larangannya tidak ada. Tapi yang ada malah wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ijaznya Al-Quran, ijaz sebenarnya. Ijaz itu Al-Quran itu satu ayat tapi bisa mengungkap banyak kemauan, banyak kehendak. Ya, jadi etika masjid itu khudu zinatakum inda kulli masjid. Ada lagi. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallahi wa inda rasulihi. Lanjutan ayatnya illal ladina ahadtum indal masjidil haram. Bagaimana mungkin ada sebuah perjanjian antara Allah dan Rasulnya dengan orang musyrik kecuali yang telah kalian lakukan di Masjidil Haram. Berarti Masjidil Haram pernah menjadi tempat untuk membuat perjanjian.
Jadi waktu itu Bai'atur Ridwan kalau nggak salah. Jadi sebelum Nabi Muhammad Futuh Mekah, itu kan ada serangkaian perjanjian sebelumnya. Nah, salah satunya Bai'atur Ridwan. Nah, itu Nabi utusan Nabi, kalau tidak salah Utsman bin Affan itu mengadakan perjanjian untuk keselamatan mereka. Itu perjanjiannya di Masjidil Haram. Berarti masjid itu juga bisa difungsikan untuk orang membuat perjanjian. Perjanjian yang baik-baik. Makanya ulama-ulama kita, kiai kita kan akad nikah yuk di masjid. Tidak apa-apa. Jadi hal-hal yang sifatnya baik, yang sifatnya bermanfaat bagi umat, boleh dilaksanakan di masjid. Nah, kalau main HP-nya Facebookan yang tidak jelas, jangan. Apalagi kalau sedang mengaji, gitu. Jadi masjid itu kalau di atas di ayat kemarin, waman adalah mimman mana'a masajidallahi ayyudkara fiha ismuhu, tempat untuk menyebut nama Allah. Zikir. Jadi masjid tempat untuk berzikir. Kalau kita lagi suntuk, lagi senggang waktu, lagi pengen rindu sama Allah, masuklah masjid. Di masjid kita berzikir, itikaf di sana. Itu fungsi masjid. Kemudian lit-taifina wal akifina warruka'i sujud. Berarti masjid tempat itikaf, tempat ruku dan tempat sujud. Nah, kalau lit-taifin itu kan untuk Ka'bah, karena Ka'bah ada di Masjidil Haram. Jangan, wah ini ada lit-taifin berarti mengelilingi masjid. Putar-putar di masjid. Jadi lit-taifin itu khususiat untuk Masjidil Haram karena ada Ka'bah di dalamnya. Kemudian untuk perjanjian-perjanjian. Makanya masjid itu jangan sepi masjid itu. Masjid digunakan untuk tempat belajar. Belajar Iqra, taklim. Apapun yang itu bermanfaat bagi umat. Jadi intinya itu. Apapun yang bisa bermanfaat bagi umat, kemaslahatan umat, itu boleh dilaksanakan di masjid. Umpamanya ada, kalau di kita untungnya itu kalau pemahaman kiai-kiai kita itu sampai membuat serambi masjid. Itu untuk memisahkan antara yang bersifat umum, ada yang ibadah makhdoh. Kalau kita mau ibadah makhdoh silakan di dalam. Tapi kalau kita umpamanya mau nimbang bayi, ada posyandu, boleh di masjid tapi di bagian serambi supaya tidak mengganggu kalau ada orang yang sedang sholat. Itu luar biasa. Nah, begitu itu kalau orang mencari kecatatan sejarah nggak ketemu. Wah, Nabi nggak pernah tuh ada posyandu di masjid, ya kan? Ya nggak akan nemu. Karena itu bagian dari kreativitas kita yang tidak dilarang gitu loh. Ya kan? Umpamanya musyawarah RT. Tidak ada tempat di rumah sempit. Pakailah masjid. Ulama kita mensiasati ada serambi. Pakailah serambinya. Nah, hal-hal yang kayak gitu. Kalau kita nyari hukumnya itu mencari dari catatan masa lalu. Tidak mesti nemu. Ya kan? Tidak mesti nemu. Jadi masjid itu selama itu untuk kepentingan umat manusia, bahkan Nabi Muhammad itu pernah membagikan ghanimah itu di masjid. Itu masjid kemarin ya. Jadi saya review kembali, jangan sampai lupa karena masjid itu catatan paling lengkap di Al-Qur'an itu bab masjid. Di surat Al-Baqarah, kemudian di surat Jin, di surat At-Taubah. Itu lengkap. Makanya kalau orang bangun masjid, masyarakat tidak paham masjid, kebangetan. Sampai orang yang memakmurkan disebutkan di Al-Quran.
Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Itu kriteria. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu harus orang-orang yang memang sholat, ya kan? Orang beriman, orang yang biasa sholat. Kalau nggak biasa sholat kok jadi pengurus masjid itu kan kebangetan. Aku sih bebas Pak, teman-teman akan nyolong. Walam yakhsha illallah. Nah, ini yang di ujung. Orang yang memakmurkan masjid itu jadi tidak boleh orang yang memakmurkan masjid orang yang tidak takut sama Allah. Orang yang ngurus masjid, memakmurkan, meramaikan masjid adalah orang yakhsyallah. Walam yakhsha illallah. Orang yang tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Wah, itu yang paling berat. Berarti kan takut sama Allah itu kalau ada pengurusan masjid, ada dana umat di masjid, itu memang dia patokannya takut sama Allah. Jangan sampai dia mengambil bukan haknya atas nama masjid. Itu nggak boleh. Atau ada kepentingan-kepentingan kelompok tapi diselenggarakan di masjid yang tidak sesuai dengan visi masjid, tidak boleh. Takutnya harus sama Allah. Pak niki kulo ajeng nutut memperkenalkan diri. Ini kan sudah mau menjelang pemilu Pak G. Saya tak nunut memperkenalkan diri sama partai saya umpamanya. Kasihlah amplop. Terus ceramahlah di masjid untuk kepentingan parpol dia. Nah, itu nggak boleh. Ah, boleh. Itu tadi kamu belum ngaji berarti tadi. Jadi untuk perjanjian-perjanjian itu dibolehkan. Jadi kayak akad nikah di masjid. Kalau transaksi sawah di masjid ya kebangetan. Kalau transaksinya di masjid kebangetan itu perjanjian perdamaian, perjanjian untuk orang-orang bertikai, mendamaikan orang-orang bertikai itu boleh di masjid. Untuk orang yang ijab qabul lah, untuk kepentingan umat itu boleh. Tadi kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallahi wa inda rasulih. Bagaimana mungkin tapi ilal ladina ahadtum, kecuali yang engkau pernah perjanjikan di Masjidil Haram. Nah, berarti kan perjanjian-perjanjian untuk kepentingan umat, kepentingan bangsa itu dibolehkan. Wah, saya harus ngulangi lagi nih Pak Haji nih. Harus ngulangi lagi. Jadi betapa lengkapnya penjelasan masjid dalam Al-Quran. Paling utama harus diingat tadi di surat Jin. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Tidak ada masjid milik perorangan, tidak ada masjid milik kelompok, milik mazhab, tidak boleh. Kalaupun ada umpamanya ada label-label NU, label-label organisasi, itu harus disampaikan bahwa ini masjid terbuka. Orang mana saja, kelompok mana saja boleh mengakses masjid itu. Kalau perlu, sampean punya tata cara sholat yang berbeda dengan kelompok lain, silakan saja. Tidak boleh kemudian masjid ditutup. Tidak boleh. Karena masjid itu milik Allah. Sampai sebenarnya 24 jam masjid tidak boleh ditutup. Harus terbuka. Nah, itu bagaimana cara kita mensiasatinya kan begitu. Nah, salah satu saya yang kagum itu dengan kiai-kiai kita, setiap masjid dibikin serambi. Tapi kalau kotak amalnya seperti itu kayaknya nggak ada yang ngampun. Yang mana pengen diangkat kono. Itu bekas tank baja kayaknya. Itu ya. Ya kemarin review. Itu Pak Haji ya, yang harus diingat diantaranya itu. Bid'ah itu.
Rabbana wab'ats fihim, ini masih dalam rangkaian doa Nabi Ibrahim ya, tapi oleh Imam Ibnu Katsir dipisah doanya ini. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Duhai Tuhanku, wab'ats fihim rasulan, utuslah, bangkitkanlah di antara mereka seorang rasul di antara mereka. Ini harus diingat, ada ba'asah, ada arsalah. Biasanya kan arsalah rasulah, mengutus utusannya. Tapi ini wab'ats fihim rasulan. Beda kan? Tapi tafsir biasanya terjemahan mengartikan sama. Wab'ats itu mengutus. Kalau saya lebih suka mengartikan wab'ats ini membangkitkan. Karena jarak dari Nabi Ibrahim mendoakan sama kelahiran Nabi Muhammad kan ribuan tahun. Ribuan tahun. Nabi Ibrahim itu 12.000 sebelum Masehi. Nabi Muhammad itu kan 570 lahirnya, 571 Masehi. Berarti kan ada ribuan. Maka doanya ini kan dikabulkannya kan 12.000 ya, berarti 12.000 tahun lebih. Rabbana wab'ats fihim. Karena kalau kata arsalah biasanya itu untuk menunjukkan rasulnya sudah siap. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Itu rasulnya sudah ada. Kalau ini kan ya Tuhanku, bangkitkanlah di antara mereka seorang rasul. Berarti kan semoga satu saat itu ada seorang rasul di tanah ini. Semoga ada seorang rasul. Berarti bahasanya wab'as, tidak arsil. Semoga engkau utus, tidak. Karena lampau lamanya. Hebatnya Nabi Ibrahim ya. Rabbana wab'ats fihim, bangkitkanlah di antara mereka seorang utusan di antara mereka. Dari kelompok mereka, dari bangsa mereka. Jadi seorang rasul itu selalu diutus dari kalangan mereka. Tidak begini. Umpamanya imporan, seorang rasul imporan, lahirnya di Eropa, diutusnya di Arab gitu kan. Jadi mesti di kalangan mereka, karena rasul itu akan menyampaikan pesan-pesan Allah sesuai dengan bahasa mereka. Gitu. Jadi kalau bahasanya Inggris diutus ke Arab kan nggak nyambung. Atau kalau pernyataan orang-orang musyrik itu, kenapa tidak diutus malaikat saja? Ya kan? Nah, bagaimana mungkin nyambung antara malaikat dengan manusia? Entitasnya saja sudah berbeda. Ya, sifat-sifatnya berbeda. Maka setiap rasul mesti bagian dari kalangan mereka sendiri. Nah, doa Nabi Ibrahim juga gitu. Jadi bangkitkanlah seorang rasul dari kalangan mereka. Tugasnya apa? Nah, ini saya selalu menggunakan ayat ini untuk mendefinisikan rasul. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika, yang akan membacakan ayat-ayat engkau. Jadi rasul itu diberi wahyu, wahyunya dibacakan kepada umat. Ini harus betul-betul dipahami. Allah memberikan wahyu kepada setiap nabinya. Kemudian terkodifikasi dalam bentuk kitab suci. Ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Nah, wahyu yang sudah terbukukan itu, itulah yang dibacakan kepada umat. Maka kalau zaman Rasul tidak terjadi perbedaan. Tidak akan banyak sengketa. Karena kitabnya sama. Yang dibaca sama. Al-Quran. Maka saya kenapa, ini yang jadi alasan kenapa saya lebih suka kalau ngajar Al-Quran saja. Karena Rasulnya saja yatlu alaihim ayatika, membacakan ayat-ayatmu. Nah, yang kedua, Ibrahim itu kan sangat paham Arab. Beliau kan tinggal di sana bertahun-tahun sampai punya Ismail. Berarti kan bertahun-tahun. Artinya dia akhirnya memahami tradisi Arab. Tradisi Arab yang jahiliyah sudah diketahui. Jadi jahiliyahnya Arab itu bukan baru. Sejak Ibrahim sampai masuk dalam doa. Wa yu'allimuhumul kitab.
seorang rasul yang membacakan ayat-ayatmu dan mau mengajarkan baca tulis. Ya kan? Kenapa penafsiran kita bahwa Nabi itu sudah bisa membaca dan menulis? Karena doa Nabi Ibrahim saja memasukkan dalam doanya itu seorang utusan dari kalangan mereka yang membacakan ayat-ayatmu, kemudian mengajarkan baca tulis. Karena Arab itu jahiliyah. Berarti kan sinkron. Ya kan? Jadi Nabi Muhammad itu bagaimana mau dikatakan ummi, doa Nabi Ibrahimnya saja wa yu'allimuhumul kitab. Jadi bisa membaca dan menulis. Nah, orang kadang keliru memahami ketika, loh, kalau Nabi bisa membaca dan menulis, bagaimana cara menjelaskan Nabi Muhammad tidak membaca Injil? Ya kan? Diterangkan wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Nabi Muhammad itu tidak mengenal Alkitab. Alkitab sebelumnya itu kan jauh sekali. Injil itu di Palestina, di Suriah. Jarak sampai ke Arab itu berapa ribu kilometer? 1200 kilometer. Orang Arab yang jahiliyah hanya lamat-lamat pernah dengar ada kitab suci. Tapi mereka tidak mengenal kitab suci. Jadi tidak usah terlalu terkecoh kita sampai-sampai ingin meyakinkan orang kafir tapi dengan merendahkan Nabi. Itu tidak masuk. Ya kan? Nabi kita ini tidak bisa baca nulis. Ya kan? Makanya ini orisinil dari Tuhan gitu kan. Karena Nabi kita tidak bisa membaca menulis. Itu kan sama dengan kita ingin meyakinkan ke orang tapi dengan merendahkan Nabi. Padahal bukan tidak bisa baca nulis, tapi tidak mengenal. Orang Arab memang tidak mengenal Alkitab. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Mereka tidak mengenal. Itu. Nah, ini doa Nabi Ibrahim ini kemudian Allah ijabah dengan kelahiran Nabi Muhammad. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, hikmah ini yang hikmah itu kayak gini. Kayak saya menerangkan gini. Substansi yang saya sampaikan adalah Al-Quran. Tapi menggunakan kan bahasa saya sendiri. Ya kan? Umpamanya kayak tadi, la masjidun usisa ala taqwa. Tapi kemudian saya mengungkapkannya dengan bahasa saya supaya lebih mudah dimengerti. Nah, itu hikmah. Jadi hikmah itu sebuah pengajaran, sebuah ilmu yang menggunakan bahasa tradisi yang berlaku, tapi substansinya adalah kitab suci. Kayak seluruh dai-dai itu kan, seperti Anwar Zahid, seperti Kiai Haji Mustafa Bisri, menerangkan Islam itu kadang hebatnya orang-orang kita, tidak banyak menyutat kitab sucinya kan, tapi menyampaikan agama, tidak banyak menyampaikan dalil-dalilnya. Nah, itulah hikmah. Jadi mereka menggunakan bahasa tradisinya, tapi substansinya adalah dari Al-Quran. Itu namanya hikmah. Terkodifikasikan dalam hadis. Nah, jadi hadis itu sebenarnya adalah hikmah. Yang digunakan adalah bahasa Arab, bahasa Nabi. Karena Nabi punya tradisi sebagaimana tradisi kaumnya. Nah, digunakanlah bahasa tradisi itu, tapi substansinya adalah Al-Quran. Maka sepanjang-panjang hadis tidak bisa kemudian menyalahi Al-Quran. Paham ya? Sejauh-jauh hadis tidak bisa menyalahi Al-Quran. Karena dia sebagai hikmah. Nabi menggunakan bahasa Nabi dalam menerangkan satu persoalan, tapi substansinya dari Al-Quran. Itu hikmah. Wa yuzakkihim, Nabi mensucikan mereka. Saya lebih suka mengartikan yuzakkihim itu Nabi biasa memintakan ampunan.
Karena nanti ketemu kita di surat An-Nisa, itu para sahabat biasa memintakan ampunan kepada Nabi. Atau seperti orang Bani Israel nih. 12 anak Nabi Yakub ya. Kan setelah ketemu dengan Yusuf, ketemu dengan bapaknya, akhirnya, "Wahai bapakku, mintakanlah aku ampunan kepada Allah." Memintakan ampunan. Nah, kemudian Nabi Yakub, "Sa'astaghfiru laka." Aku akan memohonkan ampunan untuk kalian. Jadi Nabi itu biasa mendoakan ampunan kepada umatnya. Nah, itulah yang dimaksud wa yuzakkihim. Makanya itu tugas para ustadz, tugas para kiai. Jadi para kiai itu tidak hanya mengajar, tidak hanya menyampaikan kitab suci, tapi juga mendoakan umatnya. Ya Allah, ampunilah umatku, ampunilah jamaah pengajian kami ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Nah, ada tugas itu, wa yuzakkihim. Nah, begitu. Kalau di agama ada yang main politik bagaimana, Pak? Ampunilah dosa jamaah pengajian kami, ampunilah tetangga-tetangga kami. Itu harus masuk dalam doa kiai, dalam doa ustadz. Karena contoh dari nabinya begitu. Contoh dari nabinya begitu. Kalau pertanyaan politik itu nanti saya tidak sedang menjelaskan politik ya Gun. Jadi ini adalah definisi Rasul, ya, definisi Rasul yang sudah dijadikan doa oleh Nabi Ibrahim. Berarti kan Nabi Ibrahim ini berdoa, bisa jadi doanya kan tidak untuk hanya Nabi Muhammad, karena keturunan Ibrahim itu kan jadi Rasul. Ismail, Ishak, Yakub, Daud, Sulaiman itu kan kalau diurut-urut itu nginduk ke Ibrahim. Ya. Jadi kalau dulu kita ditanyakan apa definisi Rasul? Rasul itu adalah dengan sangat sepele ya. Orang yang menerima wahyu tapi diajarkan kepada semua umat. Kalau Nabi dapat wahyu tapi untuk keluarganya. Kenapa tidak cari di Al-Quran kan lebih nyaman ya. Jadi Rasul itu apa? Rasul itu ya lihat aja doa ini. Rasul itu berarti orang yang membacakan, diutus untuk membacakan ayat suci. Diutus untuk mengajarkan baca tulis. Kemudian orang yang mengajarkan hikmah dan mendoakan ampunan bagi umatnya. Itulah Rasul. Itu ustaz-ustaz sekalian, jadi luar biasa. Doa penutup ini kalau bisa dijadikan amalan juga bagus. Mulai dari Ini spesialis doa Ibrahim. Rabbij'al hadza baladan amina, mendoakan negeri ya. Kemudian ada lagi mendoakan saudaranya, anaknya itu loh. Waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Jadi kalau kita punya saudara, punya anak, doakan yang spesial. Ya Allah, ampunilah saudara-saudaraku. Kan? Waj'alna muslimaini. Nah, begitu. Wa min dzurriyyatina, dan dari keturunanku ummatan muslimatan lak, menjadi bangsa yang manut, yang pasrah terhadap undang-undangmu ya Allah. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kami bagaimana cara beribadah yang baik. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Wah, Masya Allah, besok jadi doa ini spesial ini. Ya, semoga semua kita adalah orang-orang yang istiqomah menjadi pengikut milah Ibrahim ya. Milah Ibrahim yang akan menuntun kita istiqomah ke jalan yang benar, sehingga sampai kita nanti bertemu Allah, bertemu Ibrahim pula. Saya pun kangen Ibrahim seperti apa sosoknya. seperti apa, karena orang ini orang yang spesial. Nabi Ibrahim itu senang makan kalau ditemenin. Salah satunya hebatnya Ibrahim. Berarti mulialah orang-orang yang kalau mau makan manggil orang supaya nemenin. Terutama kalau saya mau panggil.
terutama ustadz gitu ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.